Antasari, NPM 5021094, Prodi PGSD semester 3, dosen pengampu Pak Wililonto, Mensestor Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Silampari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan 2 biografi seniman baik lokal maupun luar negeri. Untuk yang pertama, saya akan menceritakan seniman dari Indonesia, yaitu Abdullah Suryobroto, adalah pelukis dengan aliran Moai Indie yang berkiprah sejak awal abad ke-20. Ia bahkan disebut sebagai pelukis pertama Indonesia pada abad ke-20. Abdullah Suryobroto sangat menyukai pemandangan yang kemudian dituangkan ke dalam lukisan karyanya. Salah satu yang terkenal adalah lukisan pemandangan Priangan, karya Abdullah Suryobroto dari 1935. Moai Indie merupakan aliran seni lukis yang berkembang pada abad 19 di Hindia Belanda. Oleh pemerintah Hindia Belanda, gaya naturalistik Moai Indie ini terus dikembangkan hingga awal ke abad 20. Saat itu, para seniman Belanda dan Eropa hanya melukis lukisan yang menggambarkan keindahan alam Hindia Belanda. Abdullah Suryobroto lahir di Semarang pada tahun 1878. Ia merupakan anak dari salah seorang pelopor pergerakan nasional, yaitu Wahidin Sudirohusodo. Sewaktu muda, Abdullah sempat mengenyam pendidikan sekolah kedokteran di Belanda. Namun, di tengah masa pendidikan kedokterannya, ia merasa menjadi dokter bukan hal yang diinginkannya. Pasalnya, Abdullah lebih menyukai dunia seni, sehingga ia pun memutuskan untuk menjadi pelukis. Sekembalinya ke Indonesia, Abdullah terus mengasah bakatnya dan yakin menggeluti profesi sebagai pelukis. Ia kemudian dikenal sebagai pelukis pertama Indonesia pada abad ke-20. Abdullah memiliki putra, seorang pelukis bernama Basuki Abdullah, dan pematung, yaitu Trijoto Abdullah. Jiwa seni lukisnya pun menurun ke Basuki Abdullah yang berhasil menjuarai lomba lukis wajah Ratu Juliana dari Belanda. Oke, untuk yang kedua yaitu ada Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini lahir di luar nikah dari seorang notaris yang sukses dan seorang wanita kelas bawah. Di dekat Vinci, ia dididik oleh Florence, seorang pelukis dan pematung Italia, Andrea del Verrocchio. Dia memulai karirnya di kota, tapi kemudian menghabiskan banyak waktu untuk melayani Ludovico Sforza di Milan. Kemudian, ia bekerja di Florence dan Milan lagi, serta sebentar di Roma sambil menarik banyak pengikut dan siswa. Atas undangan Franciscus I, ia menghabiskan 3 tahun terakhirnya di Prancis, di mana ia meninggal pada tahun 1819. Sejak kematiannya tidak pernah ada waktu di mana prestasinya, minatnya yang beragam, kehidupan pribadinya, dan pemikiran empiris telah gagal untuk membangkitkan minat dan kekaguman. Itu semua membuatnya menjadi senama dan subjek yang sering dalam budaya. Leonardo diidentifikasi sebagai salah satu pelukis terbesar dalam sejarah seni dan diidentifikasikan sebagai salah satu pelukis terbesar dalam sejarah seni dan sering dikreditkan sebagai pendiri High Renaissance. Meskipun memiliki banyak karya yang hilang dan kurang dari 25 dikaitkan dengan karya-karya besar, termasuk banyak karya yang belum selesai. Ia menciptakan beberapa lukisan paling berpengaruh dalam seni barat.
Magnum opusnya, Mona Lisa, adalah karyanya yang paling terkenal dan sering dianggap sebagai lukisan paling terkenal di dunia. The Last Supper adalah lukisan religi yang memiliki banyak diproduksi sepanjang masa, dan gambar Vitruvian Man-nya juga dianggap sebagai ikon budaya. Pada tahun 2017, Salvatore Muti yang sebagian atau seluruhnya dikaitkan dengan Leonard dijual di lelang seharga $450,3. Kemudian rekor baru untuk lukisan termahal yang pernah dijual di lelang publik.